Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema anggaran tenaga kerja. Di sini kami beranggotakan yang pertama Febriani Wahyu Saputri dengan NIM 2020-008-151, Dwi Iskandar Misan dengan NIM 2020-008-272, Rosita Lucia Lemalamak dengan NIM 2020-008-253, dan Aninda Mawar Nur Hayati dengan NIM 2020-008-286. Yang pertama adalah pengertian. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung berperan dalam proses produksi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel. Yang ketiga, kegiatan tenaga kerja ini dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. Nah, sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. Karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya biaya tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Yang kedua, biaya dikeluarkan merupakan biaya semi-fix atau semi-variabel. Yang ketiga, tempat kerja tidak harus selalu dalam pabrik. Nah, secara umum, anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu pengerjaan. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja adalah yang pertama, kebutuhan tenaga kerja, yang kedua, penarikan tenaga kerja, yang ketiga, latihan tenaga kerja, keempat, evaluasi atau spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja, yang kelima, gaji dan upah, yang keenam, pengawasan tenaga kerja. Yang berikut adalah penyusunan anggaran tenaga kerja. Nah, penyusunan anggaran tenaga kerja secara teknis dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, anggaran jam kerja langsung. Anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci yang memuat yang pertama, jenis barang yang dihasilkan, yang kedua, jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat, jumlah jam buruh langsung untuk setiap jenis barang, yang kelima, waktu produksi akan dimulai. Yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan bagian dari anggaran tenaga kerja yang secara terperinci akan memuat yang pertama, jenis barang yang dihasilkan, yang kedua, jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, yang keempat, jumlah barang buruh langsung untuk setiap jenis barang, yang kelima, tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung, yang keenam, waktu produksi dimulai. Baik, saya Dwi Iskandar Misan dengan NIM 2020-008272 akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu dalam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, anggaran unit yang harus diproduksi, khususnya rencana tentang jenis dan kuantitas barang. Kedua, standar waktu yang digunakan yang dapat didasarkan atas data historis atau pengalaman di waktu yang lalu. Yang ketiga, sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang bisa didasarkan atas waktu, output, dan insentif. Materi selanjutnya yaitu manfaat anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja yang baik akan memberikan manfaat bagi perusahaan, antara lain sebagai berikut ini. Penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Alat pengawasan biaya tenaga kerja.
Selanjutnya yaitu hubungan manajemen dengan anggaran tenaga kerja. Dengan membuat anggaran, seorang manajer dapat membuat perencanaan dan dapat melakukan pengendalian kegiatan. Dengan demikian, anggaran berhubungan erat dengan manajemen, karena di dalam proses manajemen berkaitan dengan unsur-unsur lain seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian, penataan, menciptakan kerjasama dan koordinasi antara bagian pengendalian. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Aninda Mawarni Nurhayati, NIM 20 208286. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langkah-langkah dalam menyusun anggaran tenaga kerja. Nah, proses penyusunan anggaran itu membutuhkan koordinasi di semua level manajer yang terorganisir dalam komite anggaran, memiliki tugas antara lain. Yang pertama, menyusun pedoman penyusunan anggaran. Yang kedua, menerima dan menganalisis setiap anggaran yang ditujukan oleh setiap saksi, bagian, ataupun divisi. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi penyempurnaan, dan yang terakhir yaitu menyetujui anggaran. Next. Nah, sebelum penyusunan anggaran tenaga kerja itu perlu ditentukan terlebih dahulu dasar satuan utama yang digunakan untuk menghitung. Manning table merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja yang menjelaskan yaitu tentang jenis ataupun kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, menjelaskan tentang jumlah masing-masing jenis tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan, dan menjelaskan tentang bagian-bagian yang membutuhkannya. Seringkali ditemukan dalam praktiknya, yakni satuan hitung atas dasar jam buruh langsung ataupun direct labor hour, dan jam buruh langsung atau direct labor cost. Nah, dalam persiapan penyusunan anggaran ini, terlebih dahulu membuat manning table. Ini disusun sebagai hasil perkiraan langsung masing-masing kepala bagian. Nah, perkiraan ini itu dapat dilakukan dengan berdasarkan dugaan saja, tetapi dapat pula dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman pada waktu-waktu yang lalu dengan berpedoman pada tingkat kegiatan perusahaan. Nah, setelah itu, lalu dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang yang dihasilkan ataupun masing-masing bagian tempat mereka bekerja. Nah, jam buruh langsung ini dapat dihitung dengan berbagai cara, diantaranya dengan menganalisis gerak dan waktu. Nah, analisis gerak yaitu pengamatan terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi satu jenis barang tertentu. Nah, sedangkan analisis waktu yaitu perhitungan terhadap waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan yang dilakukan dalam rangka proses produksi. Nah, sebagai hasil dilakukannya analisis gerak dan waktu, ini akan diperoleh waktu standar yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit barang tertentu yang dinyatakan dengan direct labor hour. Nah, setelah dihitung jam buruh langsung untuk masing-masing jenis barang, kemudian dibuat perkiraan tentang tingkat upah rata-rata untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Nah, cara yang termudah untuk mencari tingkat rata-rata per orang per jam buruh langsung adalah dengan membagi jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan jumlah jam di tenaga kerja langsung yang diperlukan. Next. Perhitungan standar tenaga kerja. Nah, secara struktural, anggaran tenaga kerja itu harus sesuai dengan struktur rencana tahunan. Oleh karena itu, anggaran ini harus menunjukkan biaya dan jam kerja langsung menurut tanggung jawab, menurut waktu, dan produk. Nah, biaya kerja langsung sehari-hari terlepas dari pengawasan langsung. Banyak perusahaan mengembangkan standar-standar kerja yang realistis untuk banyak aktivitas. Nah, laporan ini dibandingkan dengan hasil sebenarnya dan dilaporkan setiap hari. Laporan ini pada dasarnya itu menunjukkan 3 hal. Yang pertama itu jam yang dikerjakan sebenarnya, yang kedua jam standar untuk produksi sebenarnya, dan yang terakhir selisih waktu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriani Wayusa Putri dengan NIM 2020 008 151 akan melanjutkan pemaparan materi
mempelajari mengenai beberapa sistem upah. Upah di sini dibedakan menjadi dua macam, yaitu upah menurut waktu dan upah menurut kesatuan hasil. Di sini, upah menurut waktu yaitu upah yang diberikan kepada para pekerja menurut waktu atas kapasitas kerjanya. Untuk pembayaran upah tersebut dilakukan bisa secara harian, mingguan, maupun bulanan. Kemudian selanjutnya yaitu upah menurut kesatuan hasil. Nah, yang dimaksud di sini adalah upah yang diberikan kepada para pekerja menurut prestasi yang dihasilkan oleh si para pekerja tersebut. Untuk pemberian upahnya ada 3 macam, yaitu yang pertama ada upah secara harian, kemudian upah secara terpotong, dan sistem upah berbonus. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi pengawasan dan perencanaan dari anggaran tenaga kerja. Di sini, pengawasan biaya tenaga kerja dapat dibantu dengan adanya pendekatan yang baik terhadap si para pekerja tersebut. Nah, sehingga mereka dapat bekerja secara stabil sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Untuk penyusunan yang secara baik dari anggaran si tenaga kerja ini akan memberikan sebuah dampak yang mendatang yang bermanfaat bagi si perusahaan, seperti yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien karena rencananya yang telah matang. Kemudian yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. Dan yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung secara lebih tepat. Dan yang terakhir, dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi atas pengawasan dan perencanaan dari anggaran tenaga kerja. Yang pertama, hasil analisa internal berupa data histori bagi si perusahaan dapat menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan program kerja di masa yang akan mendatang. Kemudian yang kedua, analisa eksternal yang menjelaskan peluang bisnis dan kendala yang dihadapi. Kemudian hal eksternal itu dapat dijadikan sebuah bahan baku untuk membuat program kerja di masa yang datang. Ketiga, dapat sebagai alat pedoman kerja dan pengendalian kegiatan operasional dan keuangan. Dan yang keempat, sebagai sarana koordinasi antara seksi, divisi dari dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, di sini ada juga beberapa kelemahan atas perencanaan anggaran. Yang pertama, prediksi kegiatan bisnis di masa mendatang belum tentu tepat dan belum tentu mendekati atas kenyataannya. Kemudian yang kedua, perubahan atas kondisi politik, sosial, ekonomi, bisnis di masa yang akan datang itu sulit diprediksi gitu ya, sehingga sering terjadi atas ketidakterjangkauan dalam pemikiran pembuatan anggaran tersebut. Dan yang terakhir, sering terjadi konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaan penyusunan anggaran tersebut. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.